Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka setelah dijajah selama lebih dari 3 abad, termasuk 3,5 tahun di bawah kekuasaan Jepang. Namun, kemerdekaan ini tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Jepang yang masih memiliki ribuan tentara di berbagai daerah, termasuk Semarang, tidak langsung menyerahkan diri. Di tengah semangat revolusi yang membara, rakyat dan pemuda Semarang bangkit melawan sisa-sisa kekuasaan Jepang. Peristiwa ini dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari di Semarang. Sebuah perlawanan sengit yang berlangsung dari 15 hingga 19 Oktober tahun 1945. Mari kita telusuri peristiwa ini secara rinci, mulai dari pemicunya hingga akhirnya Semarang benar-benar berada dalam kendali Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, rakyat Indonesia di berbagai daerah mulai mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Namun, di Semarang, situasi tidak langsung stabil, karena masih banyak tentara Jepang yang berada di sana. Mereka awalnya enggan menyerahkan senjata dan tetap menduduki beberapa lokasi strategis. Selain itu, ada satu faktor penting yang memicu ketegangan, masalah penyaluran air minum. Saat itu, muncul isu bahwa tentara Jepang telah meracuni air di reservoir Siranda, salah satu sumber air utama di Semarang. Kabar ini dengan cepat menyebar dan memicu kemarahan rakyat. Di sisi lain, ada pula ketakutan bahwa tentara Jepang masih akan melakukan perlawanan, apalagi sebelum sekutu tiba untuk mengambil alih. Situasi semakin tegang ketika seorang dokter muda, Dr. Karyadi, yang mencoba memeriksa kebenaran kabar racun di reservoir, ditembak mati oleh tentara Jepang. Pada 14 Oktober tahun 1945, pembunuhan Dr. Karyadi inilah yang menjadi pemicu utama pecahnya pertempuran 5 hari di Semarang. Hari pertama 15 Oktober tahun 1945, Semarang mulai berontak. Kematian Dr. Karyadi menyulut amarah rakyat Semarang. Pada 15 Oktober tahun 1945, pemuda dan laskar rakyat yang dipimpin oleh Angkatan Muda Republik Indonesia AMRI mulai menyerang markas Jepang di berbagai tempat. Beberapa lokasi penting yang menjadi sasaran adalah Penjara Bulu, tempat Jepang menahan beberapa orang Indonesia, Stasiun Tawang, pusat transportasi penting di kota, markas Kempetai, polisi militer Jepang, yang dikenal sangat kejam. Para pemuda berhasil merebut beberapa senjata dari Jepang, meski mereka masih kalah dalam persenjataan. Tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido mulai melakukan perlawanan sengit. Hari kedua, 16 Oktober tahun 1945, Jepang melawan dengan brutal. Pada hari kedua, Jepang mulai melakukan serangan balik dengan senjata yang lebih lengkap dan pengalaman bertempur yang lebih banyak. Mereka berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan pemuda. Indonesia, tentara Jepang mulai melakukan aksi brutal, seperti menyandera penduduk sipil, terutama wanita dan anak-anak, agar para pemuda berhenti menyerang, membakar beberapa rumah dan gedung di Semarang, untuk mengacaukan strategi pemuda, menembaki siapa saja yang terlihat di jalan, terutama di sekitar daerah Candi dan Simpang 5. Meski begitu, semangat para pemuda tidak surut. Mereka terus bertempur dengan senjata seadanya, seperti bambu runcing, golok, dan senapan hasil rampasan. Pada hari ketiga, kabar pertempuran di Semarang sudah menyebar ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Bantuan mulai berdatangan, terutama dari pemuda-pemuda dari Magelang, Ambarawa, dan Solo. Di sisi lain, Jepang semakin brutal. Mereka mengeksekusi banyak pemuda yang tertangkap. Bahkan, mereka menggunakan senapan mesin dari atas bangunan untuk menembaki massa yang berkumpul. Situasi semakin kacau, tetapi perlawanan terus berlangsung. Pada 19 Oktober tahun 1945, situasi mulai berubah setelah pasukan Indonesia mendapat bantuan lebih banyak. Jepang mulai terdesak dan kehilangan banyak posisi strategis. Akhirnya, pada sore hari, tentara sekutu yang baru tiba di Indonesia turun tangan untuk menghentikan pertempuran. Mereka memerintahkan Jepang untuk menyerah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sekutu. Pertempuran 5 hari di Semarang pun resmi berakhir dengan kemenangan rakyat. Jepang yang tersisa kemudian dilucuti dan ditahan oleh sekutu. Namun, kemenangan ini harus dibayar mahal
dengan ratusan nyawa pemuda dan rakyat Semarang yang gugur dalam pertempuran.